Tanda ayatnya dan kita kembali ke sana sepanjang pembahasan kita. Yuk ayat 8 sampai 14 saya baca 8 saudara 9 kita ganti. Tanda ayatnya dan kita kembali ke sana sepanjang pembahasan kita. Yuk ayat 8 sampai 14 saya baca 8 saudara 9 kita gantian. Ayat 14 kita akan baca sama-sama yang sudah di sana. Lukas 2 ayat 8 sampai 14 boleh bilang aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Demikian ayat ke-8 dikatakan apa? Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat 9 silakan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka itu dan sangat ketakutan. Ayat yang ke-10 dikatakan apa? Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. 11. Ini telah terlahir bagimu seluruh selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dalam pinggang terbaring di dalam palungan. 13 silakan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. 14 sama-sama 3. Ya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kisahnya, saudara akan melihat bahwa apa yang sementara kita bahas adalah para gembala, saudara. Kisah di mana para gembala dijumpai oleh malaikat untuk apa? Menerima kabar baik, saudara. Karena bicara tentang kisah ini, saudara, banyak orang akhirnya sempat berpikir begini, oh, kayaknya konsep Natal di bulan Desember ada sesuatu hal yang sangat keliru deh. Kenapa? Karena mana mungkin bulan Desember ada gembala yang membalakan domba? Kan itu lagi musim dingin. Mana mungkin ada gembala-gembala yang membalakan domba di padang? Saya bilang, saudara, ini muncul pertama kali, saudara, dari seorang teolog yang tinggal di daerah Amerika, saudara, yang memang saudara sangat sulit kalau kita melihat dari perspektif daerah Amerika. Maksudnya apa? Memang kalau bicara tentang salju, seringkali juga ada salju di sana, saudara. Tapi harus kita pahami, bicara tentang salju yang ada di Amerika, Eropa dan lain sebagainya, itu jumlahnya itu berbeda dengan salju yang turun di daerah Bethlehem, saudara. Artinya apa? Kalau kita lihat film Home Alone misalnya, ketika saljunya itu, saudara, kalau bulan Desember memang padatnya luar biasa sampai orang jalan seringkali susah tenggelam kakinya, saudara. Tapi kalau di area Bethlehem, saudara bisa cek googling, saudara, bahwa saljunya tidak separah di Eropa dan juga di Amerika. Artinya apa? Masih sangat mungkin untuk beraktivitas. Dan saya bilang, saudara, turun salju itu di daerah Bethlehem. Kalau saudara lihat beberapa tahun terakhir, saudara, itu tidak selalu setiap tahun, saudara. Beberapa tahun terakhir, saudara, itu ada yang 6 tahun sekali, ada yang 7 tahun sekali, bahkan ada yang 8 tahun sekali, saudara. Baru ada yang namanya badai salju yang besar, saudara. Jadi bicara tentang salju tidak turun setiap tahun. Dan bicara tentang kenapa musim dingin, kenapa musim dingin tetap membalakan domba. Sebelum ke sana, kalau saudara pernah ke tanah perjanjian, yang belum pernah ke tanah perjanjian, saya doa dalam waktu dekat akan ke tanah perjanjian. Amin. Saudara yang sudah pernah ke tanah perjanjian pasti tahu, ketika kita ke padang gembala, ada banyak gua, ada gua di sana, betul ya? Ada gua yang seringkali dijadikan tempat peristirahatan para gembala, saudara. Dan sekali musim dingin, kalau gembala masuk ke dalam, mereka nyalain api di pojokan, saudara, maka gua itu akan menjadi hangat, sehingga apa, saudara, mereka dan domba-dombanya bisa tetap ada. Cara tentang apa, saudara, bisa tetap mengembalakan domba di sana, saudara. Dan kenapa kok dingin-dingin mau mengembalakan domba? Karena kita tahu bersama dalam perjanjian lama, di bait Allah harus selalu tersedia domba terbaik. Kenapa? Karena firman Tuhan di dalam imamat, saudara, harus ada korban bakaran pada saat pagi satu kali dan petang satu kali, saudara. Makanya harus ada apa? Domba-domba yang tersedia di sana. Makanya setiap hari gembala harus memastikan tersedianya domba-domba terbaik, saudara. Tapi saya nggak akan masuk terlalu dalam karena ini untuk pengetahuan saudara, supaya ada yang bertanya, saudara bisa memberikan argumen yang jelas dengan data, saudara. Tapi yang menarik adalah para gembala ini, saudara, mereka orang-orang pertama yang dipilih Tuhan untuk apa, saudara?
untuk menerima kabar baik. Sama-sama bilang sama saya kabar baik. Bahkan mereka orang-orang yang menerima berkat sukacita yang besar. Kenapa? Karena menyaksikan langsung bayi Mesias, Raja di atas segala raja yang dilahirkan itu, saudara. Saya mau bilang saudara, ini berkat yang besar. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya berkat yang besar. Kalau saudara perhatikan, mereka bukan orang yang paham firman, mereka bukan orang yang meneliti bicara tentang Taurat, mereka bukan orang-orang yang terpandang pada masa itu, tapi mereka menjadi orang pertama yang menerima kabar sukacita, bahkan menerima berkat besar. Dan ketika saya pelajari, karena mereka memiliki hal-hal yang menarik dari diri mereka, saudara, dan itu sama-sama kita akan bahas dalam buku khotbah, belajar dari para gembala. Sama-sama bilang sama saya judulnya dulu, belajar dari para gembala. Sama-sama bilang sama saya, belajar dari para gembala. So, apa yang bisa kita belajar dari para gembala? Saya percaya firman Tuhan yang memberkati setiap kita, sehingga segala berkat yang besar itu menjadi bagian setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat kita. Apa yang bisa kita belajar dari para gembala? Yang pertama adalah karena mereka orang-orang yang percaya pada firman. Sama-sama bilang sama saya percaya pada firman. Percaya kepada firman. Sama saya percaya firman Tuhan. Percaya firman Tuhan. Sama-sama saudara. Yuk, ayatnya yang ke-15 masih dalam Lukas 2. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Aku diberkati. Sama-sama kita baca 3. Ya, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan gembala kembali itu berkata, seorang kepada kami, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. seperti yang yang diberitahukan Tuhan kepada apa? pada Sekali lagi, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk apa? Melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan kepada sama-sama Tuhan. bilang sama saya diberitahukan Tuhan. Diberitahukan Sama-sama Tuhan. bilang sama saya seperti firman Tuhan. Seperti firman Saya Tuhan. mau bilang saudara, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang percaya pada firman Tuhan. Sekarang sama-sama bilang sama saya percaya firman. Percaya firman. Seperti yang saya bilang tadi saudara, mereka bukan orang-orang yang meneliti Taurat, mereka bukan orang-orang yang berpendidikan tinggi, yang paham betul soal Alkitab saudara, tentang Taurat pada masa itu saudara. Tapi yang menarik, ketika firman itu mereka terima, sama-sama bilang sama saya mereka percaya. Mereka percaya. Dan saya mau bilang saudara, inilah yang menjadi kunci penting untuk apa? Menerima berkat besar yang Tuhan sediakan. Katakan amin. Kenapa? Karena saudara perhatikan, bicara tentang firman adalah sumber daripada iman yang akhirnya bisa membuat kita melihat perkara-perkara besar, termasuk berkat besar menjadi bagian setiap kita. Kalau saudara ingat, kemarin kita sempat bahas bahwa iman itu dari apa? Pendengaran. Benar kan? Firman Tuhan. Urutannya seperti ini saudara. Kita terima firman, kita baca firman, kita renungkan firman saudara. Tetapi sebelum jadi iman, ada fase yang sangat penting, yaitu apa? Percaya pada. Sama-sama bilang sama saya percaya pada firman. Percaya pada firman. Dan inilah yang mereka miliki saudara, sehingga iman yang besar membuat mereka menerima berkat yang besar, ketemu dengan raja di atas segala raja. Saya mau bilang ya, ada banyak jemaat Tuhan, mereka dengar firman, tapi mereka tidak percaya firman. Betul. Ada banyak jemaat Tuhan, mereka dengar firman, tapi cuma sampai didengar, tapi tidak menghasilkan kepercayaan. Saya mau bilang saudara, makanya karena tidak percaya, tidak ada iman, tidak ada berkat besar saudara. Saya mau bilang saudara, anak Tuhan harus percaya firman, katakan amin. Amin. Kenapa? Karena firman berasal dari mulut Allah, katakan amin. Amin. Dan saya mau bilang saudara, firman Tuhan tidak akan pernah keluar dengan sia-sia, tapi pasti mengerjakan hal-hal yang besar bagi setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya percaya firman. Percaya firman. Bilang kita percaya firman. Percaya firman. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tapi saya sangat percaya semua yang hari percaya firman. Amin. Amin. Ketika saya renungkan poin yang pertama ini, saudara, Tuhan taruh di hati saya begini sekarang. Jangan cuma sampai di generasi ini. Maksudnya apa, Bapak Pendeta? Kita harus pastikan generasi di bawah kita, mereka percaya firman. Amin. Saudara yang sebagai orang tua, pesan saya, didik anak-anakmu harus belajar percaya pada firman. Pastikan apa, apalagi usia 1 sampai 12 tahun. Saya banyak baca buku parenting saudara. Di situ ditulis apa saudara? Usia 1 sampai 12 tahun adalah momen paling penting yang akan sangat menentukan fondasi kehidupan mereka. Jadi didikan apa yang kita berikan dari 1 sampai 12 tahun saudara, ini akhirnya saudara akan menentukan tentang bagaimana kehidupan mereka 14 tahun ke atas. Jadi kalau kita mendidik mereka dengan baik, kita akan mulai kebaikan 14
14 tahun ke atas. Amin. Tapi ketika kita nggak didik mereka dengan baik, kita izinkan hal-hal yang buruk masuk dalam pikiran mereka dan mereka jadikan itu sebagai fondasi pikiran mereka. Saya mau bilang saudara, kita akan mulai badai di usia 14 tahun ke atas, saudara. Makanya ada banyak orang hari ini, saudara, anak-anak di bawah 12 tahun mereka tidak kasih smartphone, saudara. Banyak orang tua langsung bilang, wah ambil. Oh, anak gue udah kasih dari mesin dalam perut, gue kasih dia. Sekarang gue ambil smartphone-nya. Mungkin saudara, ada banyak orang tua hari-hari ini, saudara, anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak dikasih smartphone untuk buka sosial media, saudara. Kenapa? Karena sosial media hari-hari ini, saudara, ada banyak disusupi oleh iblis untuk merusak mentalitas anak-anak muda kita, saudara. Betul. Untuk merusak generasi penerus kita, saudara. Yang bilang saudara, pastikan sejak kecil dan kita tanamkan, sama-sama bilang sama saya percaya firman Tuhan. Saya firman Tuhan. Karena saya bilang saudara, kalau fondasinya firman Tuhan, apakah menjamin mereka tidak salah jalan ketika mereka dewasa? Tidak. Tidak. Apakah menjamin mereka tidak akan salah langkah dalam kehidupan mereka? Tidak. Tidak. Tapi kalau dasarnya firman Tuhan, ketika mereka salah jalan, mereka kehilangan arah, mereka tahu kemana harus kembali. Yes, amin. Mereka jangan keras-keras dulu Pak Ben. Kasih kurang tidur ini Pak Ben. Sama. Tapi saya percaya firman Tuhan harus disampaikan. Amin. Amin. Saya bilang saudara, ini terjadi sama siapa? Sama saya. Maksudnya apa? Saya ketika nyampe di Jakarta 2007 salah jalan, yes. Salah pergaulan, yes. Segala macam sudah saya coba. Yang memang enak, yang memang enak. Aring kinki, aring kinki. Bayang. Saya itu, saya sudah, saya apa teh. Tapi ketika saya di titik terendah, saya tahu arah pulang. Kenapa? Karena sejak kecil orang tua saya mendidik saya kenal firman Tuhan. Jadi sejak saya tahu dunia, orang tua saya sudah bikin satu setiap malam di rumah. Mereka bangun mesbah di rumah, saudara. Jadi ketika saya salah arah, ketika saya dalam kegelapan, saya tahu ada cahaya di tempat saya kembali, yaitu apa? Hidup dalam kebenaran dalam Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah. Jadi pastikan saya bilang saudara, shalom para orang tua. Didik anak-anak dalam firman, kemanapun dia melangkah, cahaya Tuhan menerangi kehidupannya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama yang dia percaya firman. Bilang sama ngomong di situ ada kehidupan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Sebelum kita pindah ke kedua, quote dari Charles Spurgeon dia bilang begini, saudara. Firman Tuhan adalah roti kehidupan buat setiap kita. Tanpa itu kita akan mati kelaparan secara rohani. Sekali lagi, firman Tuhan adalah roti kehidupan kita. Tanpa itu kita akan mati kelaparan secara rohani. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa, Billy Graham juga bilang begini, saudara. Alkitab atau firman Tuhan adalah peta yang menuntun kita melalui hidup ini dan kompas yang menunjukkan arah yang benar. Sama-sama bilang sama saya percaya firman. Saya firman. Bilang sama yang ngomong di situ ada kehidupan. Situ ada kehidupan. Haleluya. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari? Tapi seperti misalnya sekali saudara, saya teringat. Karena begini saudara, hari-hari ini ada banyak orang tua anggap remeh sehingga saudara iman mulai tergradasi. Ada banyak negara-negara yang dulu menjadi Kristen, anak Tuhan banyak sekarang menjadi negara-negara yang ateis. Nah, contohnya ini. Coba kita lihat saudara, tahun 2021 ini saudara kita bisa lihat bahwa ada 6 negara yang hari ini menjadi penganut ateis terbanyak di dunia. Yang pertama adalah China, yang kedua adalah Swedia, yang ketiga Ceko, kemudian keempat Belanda, yang kelima Azerbaijan, ini dekat Tambun. Antara Tambun dan Cikarang. Kemudian Belgia. Yang menarik adalah apa? Belanda.
Belanda adalah salah satu negara dengan banyak misionaris yang membawa firman ke Indonesia. Saudara. Kenapa menjadi negara tempat kalian saudara? Karena kita negara firman Tuhan tidak lagi bertentangan dengan benar. Indonesia bisa terjadi seperti itu kalau kita lihat. Pastikan apa orang tua didik anak di dalam firman supaya ada firman mereka tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari pada kemarin kedua adalah mereka melakukan firman. Sama-sama bilang sama saya melakukan firman. Sama-sama bilang sama saya mereka pelaku firman. Mereka pelaku firman. Ayat 16 sama-sama kita baca. 3, ya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf bayi. Yang sedang berbaring dalam apa? Bagian awal dikatakan apa? Lalu mereka cepat-cepat sama-sama bilang sama-sama mereka melakukan firman. Mereka melakukan firman. Sama-sama bilang sama-sama mereka pelaku firman. Mereka pelaku firman. Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi setiap kita, katakan amin. Amin. Sama-sama bilang sama-sama berkat yang besar. Berkat yang besar. Tapi saya mau bilang saudara, kalau kita hanya sampai pada percaya tanpa menjadi pelaku firman, saya mau bilang saudara, kita tidak akan pernah sampai pada berkat yang Tuhan sediakan. Amin. Amin. Tuhan sudah siapkan mereka untuk menjadi orang-orang yang menerima berkat besar, berjumpa dengan bayi raja dari segala raja. Mereka sudah percaya, tapi kalau pada saat mereka diam saja, mereka diam, tidak berberitahan, saudara. Pertanyaan saya, mereka akan berjumpa dengan bayi Tuhan Yesus juga pada berkat besar atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena percaya saja tidak Cukup. kita harus menjadi sama-sama bilang sama saya pelaku firman. Pelaku firman. Sama-sama bilang sama saya pelaku firman. Pelaku firman. Amin. Makanya bukan kita sudah kalau mau banyak sekali menyuarakan apa? Ayo, jadilah engkau pelaku firman. Jadilah engkau pelaku firman. Karena tahu firman saja nggak cukup. Sama-sama bilang sama saya tahu firman. Tahu firman. Nggak cukup. Nggak cukup. Saya mau bilang saudara Inggris nggak takut saudara hafal firman. Amin. Mana suaranya? Saya sudah hafal susah Pak Pendeta. Saya sudah hafal kejadian sampai wahyu Pak Pendeta. Matius, Markus, Lukas, Kisah Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Konterantius. Yakobus, Petrus. ketiga Yohanes. Yudas terang. Wah, kelihatan yang sekolah minggu. Ah. Memang beda. Kalau penulisan sekolah minggu di gereja sama pos hansip beda. Ketika nyanyi lagu luput. Saya mau bilang ya, sekalipun saudara hafal kejadian sampai wahyu, sekalipun saudara hafal bahkan sampai peta Alkitab, bahkan anggota lembaga Alkitab Indonesia, iblis nggak takut ya saudara. Betul. Sekalipun saudara pernah bawa Alkitab, setiap ngomong, Matius 2 ya Bang. Haleluya ya kamu satu ayat 6. Oh praise the Lord, kamu satu ayat 6. Iblis nggak takut ya saudara. Jangan tertipu dengan film-film horor. Ditanya atau anak Tuhan orang Kristen yang tunjukin Alkitab ke iblis. Iblis lalu. Saudara pikir itu mandi merah, boy. Saudara pikir itu sangat langsung. Enggak. Kalau di dunia nyata, saudara tunjukin Alkitab, iblis. Sini sama iblis. Saya mau bilang saudara, iblis nggak tahu saudara tahu firman. Karena saya mau bilang ya, kenyataannya iblis lebih tahu firman daripada kita. Betul nggak? Betul. Ada yang bersangka aku dengan saya? Enggak. Iya. Apalagi zaman sekarang, mana di sini ini yang di bed. Mereka. Ini beta Kadinias, Kadinias. Ingat anak Tuhan harus saling mengasihi. Betul. Apalagi zaman sekarang yang dinias. Ya Tuhan, baca Alkitab 1 minggu 1 kali.
aplikasi handphone ada di kita. Tapi nggak dipergunakan. Bukannya TikTok, Instagram, Facebook, TikTok, jangan Facebook terus. Aku meriang, aku meriang. Bilang saudara tahu firman, kan mesti tahu firman daripada kita. Amin. Iblis bilang, kalau cuma soal pengetahuan, gua lebih tahu. Gua ada waktu kejadian itu terjadi, betul nggak? Betul. Iblis menggoning. Jadi kalau cuma soal tahu, Iblis tahu. Karena ketika dia tahu baik, Tuhan Yesus berkata apa? Ada tertulis. Makanya Iblis nggak takut kalau saudara cuma tahu firman. Apa Iblis takut ketika kita jadi pelaku firman? Amin. Kita sekarang bisa mengulang saudara, pastikan dengan baik. Jangan hanya sampai pada tahu dan percaya, karena orang-orang yang sungguh-sungguh percaya akan menjadi pelaku firman. Setiap pelaku firman hidupnya pasti luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Melakukan firman, hidupnya pasti luar biasa. Tepuk tangan sekali yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir musik bersih. Mereka akan beritahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang Elamas dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala itu kepada ayat 17 sekarang sama-sama kita baca 3 ya. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang dikatakan kepada mereka. Sama-sama bilang sama saya, memberitahukan firman. Memberitahukan firman. Memberitahukan di sini saudara gnorizo. Ini bukan hanya bicara tentang mereka preaching, mereka khotbah dengan kata-kata yang luar biasa, tapi ini maknanya juga bicara tentang apa? Mereka menceritakan. Sama-sama dengan sama saya menceritakan. Menceritakan. Amin. Jadi bukan hanya bicara tentang bicara tentang orang-orang yang punya pengetahuan bahwa ini benar, cara berbuat yang benar, orang yang menceritakan ini even menceritakan dengan sederhana. Mungkin saudara itu luar biasa. Karena saya sangat yakin dan percaya semua yang ada di tempat ini orang-orang yang percaya firman. Amin. Saya yakin dan percaya sebagian besar orang di tempat ini, jemaat di tempat ini adalah orang-orang yang melakukan firman. Amin. Tapi jangan sampai di melakukan firman, pastikan kita menceritakan firman. Penting. Ingat pesan Tuhan sebelum naik ke surga. Perintah mana apa? Jadikan. Kristen masih. Jadikan. Perintah mana? Bangsa. Saya tahu menceritakan. Katanya ponakan kamu memberikan pohon kurma. Jangan. Jaga nih. Bukan apa-apa. Ekor pohon kurma susah. Tanya apa dah Yesus? Tanya lagi dia bilang. Jadi Apa isi perintah Allah sebelum naik ke surga? jadikanlah semua bangsa mulutku dan baptislah mereka. Karena sebuah bangsa mulutku, Bapa, Putra dan Roh Kudus, wartakan firman. Betul. Betul. Jangan pesankan pesan penting kamu kita lah. Jangan Facebook mama. Penting.
pada saat pemakaman sebelum dipeti di depan banyak jemaat, banyak keluarga besar yang hadir. Pendeta ini yang memimpin, saudara. Pendeta ini kan semua jemaat Tuhan dan keluarga yang hadir. Sebelum kita tutup peti, sebelum kita melihat untuk terakhir kalinya, ada pesan yang sempat almarhum tuliskan kepada saya, dan karena ini pesan terakhir, ini pasti penting, karena saya akan bacakan di depan keluarga dan jemaat Tuhan yang hadir. Kita ambil dari kantong jasnya, ketika dia buka, pendeta langsung pingsan. Akhirnya pihak keluarga ambil kertas itu, ketika dibaca kesadaran dari bapak yang sudah mendengar tulisannya, pendeta selamat oksigen gue ini. Oh makanya kok Jadi pelakunya si pendeta. Saya pastikan pendeta ini bukan saya. Karena saya sudah dengar cerita ini, makanya saya bilang bahwa itu sangat nyata. Tapi kita bisa mulai dari sini sekarang. Namanya masalah yang pasti penting, betul ya? betul. Dan saya bilang itulah yang Tuhan sampaikan sebelum Tuhan naik ke surga. Artinya apa? Mewartakan firman itu penting. Amin. Jangan pun jadi pendeta dalam mewartakan firman. Jangan pun jadi orang yang berdiri di mimbar dalam mewartakan firman. Betul. Jangan pun jadi orang yang berdiri di depan banyak orang baru sampaikan firman. Karena sekalipun kita bukan pendeta, apapun profesi kita semua. Amin. Amin. Sekalipun kita tidak berdiri di mimbar gereja, apapun profesi kita, dimanapun kita berada di mimbar tempat pelayanan kita. Amin. Dan sekalipun kita tidak berdiri di depan banyak orang, satu orang pun setiap jiwa itu berharga. Amin. Satu orang bertobat, surga bersama. Amin. Ini juga saya sampaikan, sekalipun hanya satu orang, sampaikan. Saya pertama kali kemarin memang saya dihadapkan langsung pada ribuan jemaat karena saya juga tidak seorang dokter senior. Tapi setelah itu tidak langsung semua langsung ribuan seperti itu. Saya kembali percaya kepada bahwa kadang-kadang saudara jemaat cuma dua, kadang-kadang cuma satu. Saya dosen politik ilmu berkhotbah. Saya selalu ada mahasiswa saya, khotbah yang efektif harus menjangkau semua jemaat. Dalam kondisi saya waktu ini, apa yang mau dijangkau cuma itu. Jadi akhirnya apa? Khotbah rasa konseling. Saya khotbah, ya dia. Sepanjang apa? Saya takut dia. Ya tetap saya. Bila tapi tetap selalu dengan sungguh-sungguh karena setiap jiwa berharga di mana. Amin. Semuanya saudara, ini tugas kita. Saya ingat satu cerita pada saya ingat sebelum dia dulu khotbah saya. Di tahun 1850 di sebuah desa di daerah Eropa, saudara, ada satu gereja kecil di sana, saudara, yang jemaatnya ini sedikit masih bulan atas seperti ini, saudara. Saat ini tidak jemaat satu pun yang hadir. Kenapa? Karena ada banyak salju di sana. Di juga satu saudara pada jemaat salju. Tapi yang menarik, gerakan si pendeta itu tetap berkhotbah sekalipun tidak ada jemaat. Akhirnya dia khotbah dengan begitu semangat sekalipun tidak ada jemaat. Ternyata tanpa si pendeta yang kecil di pojok
miskin. Karena hal yang sederhana dengan ketulusan hati sama Tuhan pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu saya rasa sehingga kesaksian aku boleh lalu oleh saat ini. Ada seorang ibu datang sambil mata berkaca-kaca di dalam Tuhan. Tapi karena saya nonton konten Bapak di Instagram, sama-sama saudara saya pikir karena dengan saya akan Iya, betul. Pendeta ini. di luar mulu. Kalau yang paling itu promosi ini. Mau cuci ini kagok. Kadang-kadang satu orang yang saudara masih bilang kita sudah mengasihi sendiri dan kaya. Dan di belakang gereja dan masalah yang dimakan di dalam gereja. Yang saudara kadang-kadang gereja sungguh-sungguh mengatakan firman, kita bisa pakai hal yang kecil dan sederhana di mata dunia untuk jadi berkat bagi banyak orang. Oleh kehidupan kita banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Lakukan segala yang banyak di dalam Tuhan. Kita sama Tuhan takkan firman. Hidup kita sanggup Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekarang kita bertangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati oleh tangan Tuhan. Yang setiap kita belajar dari para gembala. Sebagai anak Tuhan percaya penuh pada firman. Karena firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah keluar dengan sia-sia. Tapi akan mengerjakan perkara besar dengan setiap itu. Ketika kita percaya, belajar dari wanita kendaraan 12 tahun, dia bertindak dengan iman, dia lakukan firman, sehingga dia melihat berkat besar menjadi bagian dalam kehidupan. Belajar orang manis, mereka bertindak dalam firman, sehingga berkat besar berjumpa dengan Mesias menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Ingat baik, jangan sampai di kita. Wartakan firman. Karena berita wartakan pergilah dari semua bangsa murid. Setiap kita hamba Tuhan, setiap kita pelayan-pelayan Tuhan, dimanapun Tuhan percayakan kita berdiri, itu ladang pelayanan kita, itu mimbar kita untuk menyampaikan firman. Sederhana apa? Lakukan dengan kesungguhan hati. Harus sanggup pakai hal yang kecil untuk jadi berkat besar bagi banyak orang. Bagaimana setiap kita, nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa yang menang untuk kerajaan surga. Boleh berikan tepuk tangan sekali yang paling meriah buat kita. Sambil angkat tangan di hadapan